Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Mudah-mudahan anak-anak ibu selalu tetap sehat ya. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita hari ini adalah Rasul Ulul Azmi. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami makna Rasul Ulul Azmi dan menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Di antara 25 rasul, ada yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi, yaitu memiliki keteguhan dan tekad yang sangat kuat untuk mencapai cita-cita mereka. Merekalah yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Ada 5 Rasul yang tergolong Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita simak riwayat singkat dari Rasul Ulul Azmi. Kita mulai dari kisah singkat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar itu. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Kisah yang kedua adalah kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak ajar tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya dikabulkan. Kisah selanjutnya adalah kisah singkat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul. Kisah selanjutnya adalah kisah singkat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja, tanpa ayah. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia.
percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkat ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Lihat Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 157 yang artinya, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam yang tersalib. Yang terakhir adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, ini kita bahas di minggu depan saja ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak, ibu semua mampu memahami makna Rasul Ulul Azmi dan bisa mencontoh perilaku keteladanan dari Rasul-Rasul Ulul Azmi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugas untuk anak-anak hari ini adalah menghafal nama-nama Rasul yang tergolong Ulul Azmi. Yang pertama tadi Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad SAW. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.